Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten teman mikir dan hari ini gue sudah bersama dengan Azrian Syahagus. Sebenarnya udah dari tadi. Bajunya pasti, kelihatan dari bajunya. Syutingnya pasti di hari yang sama ini. Ya. Ganti baju ya, Bang Azri. Dan masih menulis disertasi ya Bang ya, belum selesai Masih, loh ya. ya itulah. Kuat banget loh. Emang berat ini. Orang itu pendidikan wajib 9 tahun, lu 12 tahun, lu di S3 aja udah berapa tahun? Aduh, udah hampir 7 kali. udah lu lah, udah banyak sunahnya lu. Ini tuh aib sebetulnya. 7 tahun di Amerika mah cepet Bang. Jangan menyindir kawan-kawan yang udah belasan tahun juga Anda. Aduh, soalnya udah diteror kanan kiri, aduh jadi nggak enak, jadi malu. Ya gitulah pokoknya. Oke Bang Azri, dan kemarin gue kebetulan ada kongko lah bersama Sarwono Kusumaatmadja. Jadi beliau ini kan memang sesepuh dan dulu pernah jadi Sekjen Golkar pas masa Pak Sudarmono ya. Pak Sudarmono 83 sampai 88 itu. Ya, dan sipil yang mana waktu itu Golkar banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berlatar belakang militer, yang mana waktu itu masih difungsi ABRI kan. Nah, jadi banyak obrolan Pak Sarwono dan salah satu hal yang gue tangkap adalah Golkar ini benar-benar dibangun Pak Harto, dibangun sebagai sebuah kekuatan politik yang benar-benar prominent gitu, yang benar-benar kuat gitu. Jadi nggak asal gitu. Jadi misalnya mau advokasi koperasi unit desa gitu, KUD, itu dia bikin satu buku panduannya. Terus mau perempuan gitu, ada satu buku panduan, anak muda ada satu buku panduan, dan salah satunya juga Golkar banyak mendorong pelibatan dari kelompok sipil juga, karena waktu itu Pak Harto menurut beberapa orang gitu itu memikirkan Golkar setelah Orde Baru yang ngerti soal demokrasi ya sipil-sipil ini gitu kan. Tentara tentunya ya paham mungkin secara konseptual, tapi secara praktek kan tidak seperti bagaimana sipil berpraktek gitu, menjalankan pemerintahan atau menjalankan institusi politik gitu. Nah, gimana menurut lu Bang Azri? Salah satunya adalah Pak Harto menjadikan Golkar ini sebagai backbone politiknya ketika Orde Baru. Sebetulnya sih ya ini terkait disertasi ya. Disertasi saya kan memang membahas Orde Baru juga sebagai salah satu kasus dari 2 kasus. Kasus yang pertama Indonesia Orde Baru, kasus yang kedua Kamboja di bawah CPP, Cambodia's People Party. Jadi Golkar itu sebetulnya tidak dirancang sebagai backbone. Ini dari literatur loh ya. Jadi saya jangan diadu dengan Pak Sarwono yang praktisi dan sejarah. Referensinya udah lain. Yang Pak Sarwono referensinya pengalaman, kalau saya referensinya literatur. Langsung gitu. Bertahan aja Anda gitu ya dengar. Kita harus pasang formasi dulu. Kita harus meletakkan konteksnya dulu biar pemirsanya juga paham. Jadi kalau Golkar Pak Harto itu yang digelari Bapak Pembangunan itu membangun kekuasaannya itu dengan sikap anti partai sebetulnya. Moh sama partai. Dan itu bukan
bukan Pak Harto itu bukan ide orisinalnya Pak Harto, karena sikap moh partai itu kalau di Angkatan Darat itu tadinya ya Pak Nasution itu juga, dan Pak Sudirman itu emoh sama partai. Ya, bukannya Golkar ini yang mendirikan juga Bung Karno kan? Betul. Dan Iya kan? kenapa Golkar didirikan oleh Bung Karno? Ya karena Bung Karno itu ngerasa partai ini tuh nggak Indonesia gitu loh. Partai ini tuh produk Barat yang nggak cocok dengan kepribadian bangsa. Nah, kira-kira gitu. Makanya akhir tahun 56 Bung Karno itu kan bikin pidato yang saya juga nggak baca isinya apa. Tapi yang paling sering dikutip itu adalah kuburkan partai-partai. Nah, tahun berikutnya, tahun 57, Bung Karno bikin namanya Front Nasional. Yang Front Nasional itu dirancang dalam alam pikirannya Bung Karno itu sebagai suatu lembaga yang bisa merepresentasikan dan mengartikulasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Tapi bukan partai, isinya bukan partai. Isinya adalah ormas-ormas. Jadi kalau katanya David Reeve, ini juga yang mau belajar tentang sistem perwakilan di Indonesia itu perlu tuh, wajib tuh baca bukunya. Buku lama sih tahun 85. Ya. Golkar, judulnya itu Golkar, An Alternative to Representation System kalau nggak salah. Bukan Nah, di situ Golkar W ya, Golkar W. itu Bang Akbar itu. Iya. Ini ECMA ya. bukunya David Reeve. Itu tujuannya Bung Karno adalah yang membuat partai politik itu kuat itu adalah ormas-ormas. Nah, supaya Bung Karno itu bisa berkuasa, karena waktu itu kan parlementer, presiden itu kan hanya simbol aja, nerima dubes, terus kalau ada undang-undang ya tinggal tanda tangan. Yang berkuasa kan Perdana Menteri yang notabene adalah orang partai. Nah, supaya Bung Karno itu bisa lebih powerful, itu kita potong aja nih hubungan antara partai dengan ormas-ormas di bawahnya. Ormas ini kita merdekakan supaya partai yang di atas ini nggak punya kaki ke bawah. Dibuatlah Front Nasional itu. Dan ide Bung Karno ini didukung oleh Pak Nasution. Karena Pak Nasution itu ngerasa partai itu merongrong tentara. Ya 17 Oktober 52 misalnya. Atau ini zamannya Perdana Menteri Amir Syarifuddin itu kan ada namanya pendidikan politik tentara. Jadi Amir Syarifuddin itu bawa orang yang ditanamkan ke kesatuan-kesatuan militer untuk memberikan semacam haluan politik. Tentara tuh ngikut apa katanya partai gitu. Haluan politik itu adalah partai. Partai yang menentukan. Nah, Pak Dirman kan nggak suka. Jenderal Sudirman nggak suka dengan itu. Makanya TNI itu kan selalu berkata bahwa politik TNI adalah politik negara. Kenapa sih ngomongnya negara? Ya untuk memisahkan, seolah-olah negara sama penguasa ini hal yang beda gitu loh. Jadi siapapun yang penguasa ya TNI setianya sama negara, bukan sama penguasa. Kurang Penguasa. lebih gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Menarik. Iya, iya. Padahal yang angkat panglima itu kan ya penguasa, bukan negara yang angkat. Gitu. Nah, jadi dibuatlah Front Nasional itu. Cuman lucunya konsepnya Bung Karno ini sendiri itu juga nggak cukup matang. Sehingga nggak lama kemudian karena Bung Karno itu ngerasa, wah ini kalau partai itu kita bonsai, kita kubur, itu nanti Angkatan Darat terlalu kuat. Karena Angkatan Darat itu anggotanya real, pegang senjata. Terus kalau Bung Karno hanya mengandalkan Angkatan Darat sebagai salah satu pilar politiknya, sewaktu-waktu itu Bung Karno bisa dikudeta atau Angkatan Darat bisa semakin dominan. Makanya tahun 59 dibuatlah konsep baru yang namanya itu Nasakom. Ya. Nasionalis Agama Komunis, yang tujuannya itu untuk menghidupkan kembali partai-partai ini. Jadi PNI, setelah nasionalis. dimatiin disuruh Iya, bangun lagi ya. betul. Setelah divonis udah partai mati aja. Nggak sampai 2 tahun disuruh hidup lagi karena takut
Ini ternyata kalau partai-partai mati bahaya ya. Iya. Angkatan daratnya dominan. Jadi dihidupkanlah partai-partai ini. Nah, Golkar itu adalah manifestasi dari ide anti partainya Bung Karno itu. Makanya isinya kan ormas-ormas. Dan Sekber ya. ormas yang kemudian pada tahun 69 ketika Pak Harto itu berani berjudi bahwa pemilu harus segera dilaksanakan. Itu kan berjudi karena tokoh-tokoh angkatan darat di lingkaran dalam Pak Harto kayak Pak Ali Murtopo itu bilang, wah yora iso, nggak bisa ini, kalah kita pasti. Pasti kalah sama NU, kalah sama PNI karena mereka basis masanya real. Tapi Pak Harto bilang, oh kita pemilu aja. Kita set 5 Juli 71 itu adalah tanggal pemilu. Nah, untuk bisa memenangkan pemilu, ormas-ormas yang tergabung dalam golongan karya itu direorganisir, dibentuk namanya Kino. Ada 7 tuh Kinonya. Kelompok induk organisasi yang isinya itu ya ormas-ormas kecil-kecil itu. Dan ketika pemilu 71 namanya bukan Golkar. Kenapa? Yang tadinya akan menjadi kaki-kaki partai kan ormas-ormas ini kan. Tadinya, tapi terus kan dipotong tuh sama Bung Karno supaya partai ini gembos. Yang ternyata kalau partai gembos Bung Karno juga yang susah gitu loh, karena angkatan daratnya dominan. Jadi partainya dihidupkan lagi. Nah, Golkar itu adalah ormas-ormas ini. Makanya ketika pemilu 71 namanya kan bukan Golkar tapi Sekber. Sekber ya. Sekretariat bersama golongan karya. Jadi itu kayak konfederasi, organisasinya itu yang enggak satu komando, satu suara gitu. Kayak Pak Sandiaga kan ngomong Partai Gerindra nih partai komando. Enggak, Golkar waktu itu tuh masih kumpulan organisasi-organisasi. Nah, ketika Pak Sarwono jadi sekjen tahun 83, itu adalah masa ketika Pak Harto itu berusaha untuk mendiversifikasikan kekuasaan, redistribusi ulang. Karena Pak Harto ngerasa ABRI di sini tuh angkatan darat ya. Angkatan darat ini udah nggak sepemikiran dengan saya. Sehingga dia perlu menciptakan suatu penyeimbang dalam bentuk Golkar. Dan Golkar ini disipilkan sebagai penyeimbang dari pilar-pilar kekuasaannya Pak Harto. Dan dipilihlah Pak Sudarmono yang notabene adalah Menteri Sekretaris Negara sebagai ketuanya. Nah, kenapa kok harus Mensesnek? Ya karena Mensesnek itu adalah orang yang paling dekat sama presiden, kantornya di sebelah kantor presiden, dan apapun yang terjadi dengan presiden, Mensesnek itu orang pertama yang tahu. Ketika menteri mau ketemu presiden itu harus konsultasi sama Mensesnek dulu. Oh ini itu kayak ahli nujum Mensesnek tuh. Mensesnek itu inilah apa namanya kalau di daerah sekda lah ya. Ya sekda atau kalau di Amerika itu Chief of Staff. Itu gatekeeper, penjaga pintunya presiden. Sebelum kamu ketemu presiden, ketemu saya dulu. Kayak gitu kira-kira. Nah jadi ini orang yang sangat dipercaya oleh Pak Harto, Mensesnek. Pak Sudarmono ini orang yang sangat dipercaya oleh Pak Harto karena dia kan alumni Akademi Hukum Militer ya. Ngerti hukum, karena beliau ngerti hukum, administrasinya itu rapi. Betul. Pak Sudarmono, Pak Murdiono itu orang yang administrasinya itu rapi dan apa ya, aware gitu loh, ngerti soal hukum. Jadi untuk nyimpen segala sesuatu itu rapi. Makanya kepres-kepresnya Pak Harto itu kan ya kayaknya sampai sekarang nggak tergugat tuh karena yang bikin emang lawyer-lawyer yang oke. Yang top ya, betul. Termasuk kayak Pak Bambang Kesowo itu kan dia lulusan Harvard tuh, LLM-nya, Kepala Biro Hukumnya Setnek tahun 80-an. Mensesnek zaman Bu Mega yang direkomendasikan oleh Pak Murdiono ketika Bu Mega jadi Wapres waktu itu. Nah, jadi tahun 80 itu adalah pergeseran kekuasaan dari yang tadinya Pak Harto itu sangat mengandalkan ABRI. Nah, itu Pak Harto memunculkan kekuatan baru yang namanya itu Golkar.
Golkar ini tidak dirancang untuk menjadi penyokong kekuasaan, tapi lebih sebagai alat untuk memenangkan pemilu aja. Tapi nggak dirancang sebagai partai yang berkuasa, yang nanti mekanisme distribusi kekuasaan itu lewat Golkar, itu enggak. Baru Oh tahun tadinya 80 itu. tadinya ormas kok ya. Tadinya ormas, dan Golkar itu nggak punya kartu anggota loh, sampai ketika Pak Sudarmono naik jadi ketua. Nah itu tanya ke Pak Oke. Sarwono tuh, bener nggak? Iya betul. Ini sih katanya Leo Suryadinata, Iya. bukan kata gua. Database-nya mulai dari Pak Sarwono, makanya itu tadi konteksnya. Sipil inilah yang akan ngerti demokrasi gitu. Ya Ya, termasuk bikin kartu anggota itu jadi mm-mm. salah satu rule of the game gitu di dalam Nah partai politik gitu. itu kan unik ya. Bagaimana mungkin partai yang sudah menang pemilu 2 kali itu selama mereka menang pemilu itu kartu anggota nggak punya, dan mereka nggak ngerti loh anggotanya ada berapa. Itu kan artinya organisasi ini organisasi yang nggak punya akar ke bawah, ini ya bisa Iya. menang pemilu karena ABRI aja, Mhm. karena camat-camat di daerah itu memobilisasi massa. Tapi kalau kita lihat, kita telaah organisasinya, lah ini organisasi anggotanya aja siapa nggak tahu kok. OTB juga ya. Makanya, Organisasi jadi tambah. Golkar itu baru benar-benar mulai digarap itu tahun 80-an setelah Pak Harto itu agak clash dengan ABRI, terutama generasi angkatan 45. Itu kan akhir 70-an itu kan critical juncture ya. Critical juncture itu momen yang merubah situasi sosial ketika terjadi peralihan dari pimpinan ABRI yang generasi 45 dengan pimpinan ABRI lulusan Akademi Militer di Magelang. Oke. Nah ini udah beda nih mindsetnya antara angkatan 45 dengan yang angkatan di bawahnya. Karena angkatan di bawahnya ini kan angkatan yang dari Akademi Militer itu kan mereka memang dididik untuk jadi tentara. Tapi kalau yang angkatan 45 itu kan banyak alumni PETA atau ya tentara sukarelawan aja. Tentara pelajar gitu ya Tentara dulu ya. pelajar, pemuda yang karena mereka ingin Indonesia merdeka, ya mereka angkat senjata, bukan orang yang di training untuk jadi tentara. Ya, Mindsetnya udah beda. main darah-darah panas aja ya. Darah-darah panas. Nah, jadi poinnya adalah itulah caranya Pak Harto untuk melanggengkan kekuasaan. Dia buat kekuatan-kekuatan baru supaya dia bikin pilar-pilar kekuasaan yang baru, supaya pilar-pilar yang semakin banyak pilar-pilarnya itu mereka akan saling menetralisir satu sama lain. Bahasa Inggrisnya itu cancelling out. Oke. Ya tadinya ABRI, ya sama kayak Bung Karno lah. Bung Karno tadinya kan supaya dia powerful, kuburkan partai-partai, bikin Front Nasional. Front Nasionalnya dibikin, Angkatan Daratnya makin dominan, partainya dihidupkan lagi supaya bisa cancelling out Angkatan Daratnya. Nah, Pak Harto juga kayak gitu. Nah, Bang Azri, dan berarti tarik-menarik antara militer dan dalam hal ini adalah TNI AD ya, Angkatan Darat dan partai politik itu di masa Orde Baru pun terjadi dong berarti ya? Terjadi, dan perdebatan di akhir 70-an itu kan adalah apakah, atau bahkan 90 sih yang paling kenceng tuh, apakah Golkar itu anak kandung ABRI atau bukan. Golkar ini mau diindependenkan atau ABRI itu menarik diri, berdiri di atas segala golongan. Nah ini perdebatan akhir 70-an. Berdiri di atas segala golongan ya. Iya, jadi bukan setara tapi di atas. Jadi kayak mereka yang ngontrol gitu loh. Kan ABRI itu stabilisator dan dinamisator pembangunan. Jargonnya kan gitu. Indonesia ini kan Asia Tenggara lah. Simbol tuh lebih penting daripada substansi. Gitu. Iya sih, ABRI itu kalau di daerah-daerah tuh ya.
Ini semi joke sih sebenarnya, tapi ini fakta, ini datanya kayak gitu. Kalau kita lihat, tanya ke orang-orang yang tinggalnya di kabupaten-kabupaten, Bang, atau lu di daerah kan, Malang kan, Mhm. kalau sehari-hari lu ketemu sama, polisi di mana biasanya? Ya di jalan, Di Polantas. jalan atau di warung ya, di warung tempat nongkrong gitu, di Oh, daerah-daerah, heeh, iya kan? heeh. Kalau ketemu tentara itu biasanya Bang, lagi benerin irigasi, lagi apa namanya, ngerapiin rumput lapangan, lapangan kodim gitu kan biasanya Kak. Jadi masyarakat melihat tentara pun di level bawah tuh agak beda kan dengan polisi gitu misalnya kan. Agak beda ya karena Iya, itu tadi ya, apa namanya, tentara itu menganggap dan ini sebenarnya nggak hanya di Indonesia sih. Tentara itu karena mereka terlibat dalam proses kemerdekaan, ini Thailand ya. Kalau Indonesia itu mhm, kan ABRI, TNI itu kan emang dari awal ini balik ke sesi pertama, investasinya dalam state formation iya, itu kan gede, signifikan. iya betul. Dan tentara di sini nih kan TNI itu kan lahir bukan karena pimpinan sipil itu milih panglimanya siapa, tapi mereka kan dibiarkan memilih panglimanya sendiri. Jenderal Sudirman itu kan jadi panglima bukan karena Bung Karno yang milih, tapi karena Bukan. komandan-komandan itu pemilu tuh. Iya iya iya, demokratis ya. Oh, sangat demokratis dan itu kalau dari kacamata barat itu aneh lah. Ini gimana ceritanya tentara milih pimpinannya sendiri kok bukan Mhm. bukan presiden atau perdana menteri yang nunjuk. Ya perdana Itu menterinya udah nunjuk cuman nggak diterima sama tentaranya kan Pak Urip Sumoharjo yang ditunjuk. itu sama kayak ceritanya Pak Yoyo sama gua. Lu tahu nggak, Ri, satu-satunya kepala koperasi Priok gitu kan, kepala koperasi Koramil yang dipilih secara demokratis tuh gua katanya. Terus gua bilang, "Emang kalau bukan lu, siapa lagi ya? Emang pada berani milih yang lain, wong dan ramilnya lu?" Ya kayak kayak gitulah. Nah, sedangkan kalau di Thailand, kenapa militernya itu cukup dominan? Salah satunya karena yang merubah jalur sejarahnya Thailand itu tentara, bukan mahasiswa. Hmm. Kudeta pertama, ya bukan ya kudeta sih, tapi maksudnya yang menentang kerajaan monarki di Thailand itu tentara, tentara yang masih muda-muda tuh, tahun Oke, Bang. 32. Oke, kita balik lagi ke zaman Orde Baru. Kan ada tadi pertikaian, apa namanya, ketegangan politik antara militer dan, partai politik, dalam hal ini Golkar gitu. Satu-satunya ormas yang ikut pemilu kan, Mm-mm. dalam sejarah Indonesia kayaknya di seluruh dunia kayaknya cuma itu ormas yang ikut pemilu tuh kayaknya. Ya nggak mau Sisanya ngaku partai lah. iya, itulah uniknya tuh. Nah, Heeh. eee, pilar apa lagi yang menjadi, kekuatan, eee, Pak Harto untuk mempertahankan Orde Baru? Misalnya teknokrat gitu misalnya, kita mengenal istilah mafia Berkeley gitu misalnya waktu itu. Mm. Atau kayak Pak Kuncharaningrat dan Pak, Selo Sumarjan yang juga dulu dianggap sebagai think tank-nya Pak Harto untuk masalah social policy gitu, KB dan lain-lain yang menjadi keberhasilan Orde Baru ketika itu gitu. Nah, pilarnya apalagi Bang? Teknokrat Kalau misal? kalau teknokrat itu sebetulnya bukan pilar ya, tetapi lebih sebagai konsultan ekonomi aja. Karena mereka kan Oh, secara politik itu nggak ada. Dalam oke. kamus politik teknokrat itu bukan kelompok yang punya basis massa yang real. Jadi kalau dalam hal ini saya itu melihat pilar politik itu adalah suatu kelompok atau suatu lembaga yang bisa menghubungkan penguasa dengan massa. Kalau Mmm, teknokrat itu enggak ya? enggak, karena mereka itu yang membuat mereka itu bisa di kekuasaan itu kan karena selain pengetahuan ekonominya, tetapi juga kredibilitas mereka yang membuat modal asing itu percaya.
sehingga mereka mau Oke. investasi di Indonesia. Tapi Jadi kalau kayak kaitannya dengan hal lain ya berarti ya, bukan dengan mhm, kekuatan politik pendukung gitu. kalau Pak Harto inti kekuatannya ya di ABRI itu kalau menurut saya. Hmm. Golkar, birokrasi itu kan semuanya di bawah ABRI karena seperti birokrasi itu kan yang menggerakkan birokrasi untuk memenangkan Golkar itu kan ya ABRI juga, Pak Amir Mahmud. Dia yang bikin doktrin monoloyalitas, dia yang bikin aturan pemilu, bahkan dia yang ngawasin pemilu juga karena LPU itu kan Mendagri, ketua LPU, Lembaga Pemilihan Umum ya dulu namanya, Iya, iya, bukan iya. KPU, itu kan Mendagri. Dan Mendagrinya kan kapan Mendagri zaman Orde Baru nggak tentara ya, tentara terus. Mhm. Jadi Ya, core kekuatan Orde Baru itu ya di ABRI, Golkar, birokrasi, terus ABG itu ya, ABG. ABG, terus yang Ya. kayak aktivis mahasiswa itu kan ya itu lebih ke figur aja, tapi lembaganya itu ya ABRI itu. Karena ABRI itu organisasi lembaga yang jaringannya itu benar-benar sampai ke level paling rendah di masyarakat, sampai ke desa-desa itu kan ada babinsanya, ada Ya. koramilnya. Jadi itu inti kekuatannya Pak Harto. Jadi lebih ke Orde Baru bisa bertahan lama, itu lebih ke bagaimana Pak Harto itu bisa mengoptimalkan struktur yang dimiliki oleh ABRI untuk mendukung kekuasaannya. Itu juga ya yang membuat doktrin teritorial itu menjadi tidak tergantikan di dalam Tidak sejarah tergantikan. perkembangan tentara kita gitu. Di Betul. Amerika ada nggak Dan Ramil gitu Oh nggak ya, ada. nggak ono, nggak ada lah. Bahkan mungkin di Asia Tenggara ya itu seperti kalau saya nggak salah seperti di Kamboja itu nggak ada. Nggak ada Dan Ramil juga. Nggak ada. Karena di Kamboja itu yang berkuasa itu partai, bukan militer. Oke. Jadi struktur yang sampai ke bawah itu adalah strukturnya CPP, bukan Mhm. struktur dari militernya Kamboja. Dan di konten kita yang kita bahas Myanmar pertama kali itu kan saya pernah menyampaikan bahwa Hun Sen itu juga nggak mau militernya kuat, makanya dia kan memecah belah militernya. Dan untuk yang paling berkuasa, yang paling terlatih ya militernya, itu kan bukan angkatan darat, angkatan udara atau angkatan lautnya, tapi pas pampresnya. Oke. Yang itu apa? Eh, markasnya itu persis di samping rumahnya Hun Sen itu yang isinya 5.000 personil itu. Jadi justru dipecah belah sama dia militernya karena yang menjadi backbone dari kekuasaan dia itu adalah partai. Dan yang ditaruh di partai itu adalah kliknya dia, orang-orangnya dia semua. Nah, Bang, ada pertanyaan gue gini. Jadi sentimen anti partai itu memang salah satunya ya Golkar ya berarti yang berkontribusi. Ya maksud gue gini, Indonesia dengan di Amerika pasti warga punya imajinasi dan punya nuansa makna yang berbeda gitu ketika mendengar kata political party gitu. Di Amerika ya are you Republican atau liberal gitu kan masih ya menjadi kultur civic culture gitu bahkan ideologi partai di Amerika gitu. Nah, di Indonesia kan enggak gitu dalam dalam hal party ID gitu misalnya hanya beberapa partai aja yang sangat kuat gitu. Karena sentimen anti partai itu begitu besar gitu. Dan ini juga kalau kita nanya party ID, party identification di Indonesia, kita juga harus lihat partai di Indonesia itu kan kebanyakan bukan partai yang lahir begitu saja, tapi ormas yang melahirkan partai. Hmm. Ya kayak PKB atau Ya. NU lah, itu kan NU itu ya ormasnya udah ada dari tahun 26, tapi terus bikin partai. Mas Yumi kan juga itu tadinya, jadi bukan partai melahirkan ormas, tapi ormas melahirkan partai. Gitu. Hmm. Yang agak beda mungkin PNI ya. Nah, Ya. kalau sentimen anti partai itu ya di banyak negara ada, dan apalagi di Amerika ya yang apatisme
partisipasi politiknya juga nggak tinggi. Dan ada suatu masa di Amerika ketika sentimen anti partai itu sangat kuat, sehingga mekanisme pemilu itu direformasi untuk mengakomodasi calon perseorangan. Jadi kayak di pemilu lokal di Amerika itu ada banyak pemilihan wali kota itu yang partai nggak boleh ikut. Nggak boleh ada label partainya gitu loh. Nah itu hasil dari reformasinya kaum progresif tahun awal-awal abad ke-20, tahun 1900-an, ketika mereka itu sudah merasa muak karena partai itu terlalu elitis, terlalu oligarkis. Ini oligarki dalam terminologinya Robert Michels ya, bukan oligarkinya Jeffrey Winters. Ya. Bedanya Jadi, apa? Kan banyak yang katrok-katrok nih yang nonton ini nih, oligarki itu sama aja kan buat mereka, coba Bang. ya Bedanya. sama-sama elitisnya iya, cuman kalau Robert Michels itu kan bikin hukum besi oligarki, the iron law of oligarki, bahwa organisasi dimanapun itu nanti ujung-ujungnya ya bakal elitis karena yang berkuasa ya cuman segelintir pengurus aja di organisasi itu. Nah, sedangkan kalau oligarki dalam konsepnya Jeffrey Winters itu kan To adalah defend material resources kan. ya untuk mempertahankan kekayaan. Ya, sumber daya material. Betul, kayak Oke. gitu. Nah, Bang, ini pertanyaan terakhir buat lo di sini nih, Bang. Kenapa setelah Orde Baru runtuh sempat rame lagi, piye to lek enakan zamanku to gitu. Itu viral banget sampai kemana-mana gitu. Oh ya, itu Dan viral di mana? Di Twitter, Instagram? viral di mana-mana dulu Bang, sempat Bang, dan apa namanya, ya viral di mana-mana lah, diomongin di mana-mana lah gitu. Dan apa namanya, rasa ingin balik lagi gitu ke masa yang sudah lewat itu kembali muncul dan menguat, dan bahkan keluarga Cendana aja kan bikin partai apa, berkarya gitu. Ada Ya berkarya. kemudian Mm-mm. ya kemudian tidak lolos ke DPR dan menjadi ormas pemuda Cendana. Enggak, itu bercanda. Dan kemudian diambil apa namanya, pergantian kepemimpinan sekarang, dan waktu gue inget betul waktu Tommy Soeharto awal-awal muncul, dia punya keyakinan bahwa sekitar 7-8% masyarakat Indonesia itu masih menginginkan Orde Baru gitu. Mm. Nah, jadi maksud gue bagaimana sih caranya, prosesnya sehingga kekuasaan ini masih tetap ada apa istilahnya nih, continuity gitu. Ini kan rezimnya udah selesai tapi pendukungnya masih berjalan gitu. Ya karena ini ya, kalau menurut saya itu kenapa orang rindu dengan Orde Baru, karena Orde Baru itu adalah rezim yang sadar akan basis legitimasinya. Basis legitimasi dari Orde Baru itu kan dua ya sebetulnya, stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Dan ketika stabilitas politiknya itu terganggu, stabilitas ekonominya terganggu kayak tahun 97-98 ya runtuhlah itu rezim. Nah, banyak orang itu yang menginginkan, menurut saya orang-orang yang merindukan zaman Pak Harto itu adalah orang-orang yang merindukan politik itu stabil, yang merindukan ekonomi itu juga stabil. Lebih ke situ sih. Dan itu baru satu faktor. Faktor yang lain itu juga bagaimana rezim Orde Baru itu mengeksploitasi sistem pendidikan kita sehingga nilai atau value yang kita anggap penting itu adalah toto tentrem kerto raharjo itu loh. Tertib, tentram. Kalau udah tertib, udah tentram tuh kesejahteraan, kemakmuran itu akan sui Datang generis. dengan ya sui Datang generis. begitu saja gitu. Itu kan hal yang dicekokin ke kepala kita dari
dari SD. Dan itu membentuk value, itu membentuk nilai hal yang paling penting dalam hidup itu. Ya udahlah, kita nggak usahlah kita berdebat soal politik, nggak usah kita berdebat soal ideologi, kita nggak usah ngeritik sana sini. Yang penting kan nanti Tentrem lulus, lah ya gitu. nanti lulus kuliah bisa jadi PNS, lulus kuliah atau lulus SMA bisa masuk Akabri, atau nanti setelah lulus kuliah jadi pengusaha, nanti dapatlah kontrak ngaspal jalan atau ngaspal parkiran, beres gitu loh. Iya, Jadi itu hal-hal yang mungkin ya dalam psyche, alam psikologisnya orang-orang tertentu, itu yang mereka anggap inilah negara yang seharusnya, idealnya negara itu seperti iya. itu. Bener nggak kalau gue bilang to some extent emang Orde Baru itu memberi kepastian ya. Termasuk pasti lu nggak bisa jadi presiden juga gitu. Termasuk lu pasti nggak bisa bicara juga gitu. Nah, ini sebetulnya dua sisi mata uang. Ini Hmm. dua sisi mata uang yang kadang-kadang orang-orang lupa. Orang juga harus ingat. Coba deh baca buku-buku akhir tahun 80-an dan tahun 90-an. Salah satu buku yang terkenal dan kayaknya di Indonesia banyak tuh, itu bukunya Adam Schwartz, A Nation in Waiting, Bangsa dalam Penantian. Itu dari judulnya itu udah kelihatan. Orang kenapa namanya Nation in Waiting? Karena itu menggambarkan Indonesia memasuki dekade 90 itu sedang galau. Istilah sekarangnya itu lagi galau. Sedang dalam penantian. Apakah Pak Harto akan terus berkuasa atau enggak? Kalau misalnya terus berkuasa, sampai kapan? Karena tahun 91 Pak Harto itu genap 70 tahun. Dan itu setahun sebelum pemilu 92 atau 2 tahun sebelum sidang umum MPR bulan Maret tahun 93. Kalau sidang umum MPR tahun 93 Pak Harto masih terpilih jadi presiden, umurnya udah 72 tahun. Lah kalau nanti misalnya Pak Harto mendadak berhalangan tetap, yang mau gantiin siapa? Semua elit itu menanti-nanti, seluruh bangsa itu menanti-nanti, waiting. Ini apa yang akan terjadi nih Indonesia ini kalau Pak Harto nggak ada? Orang bisa berargumen, oh Orde Baru memberikan kepastian. Tetapi kalau kita balik sisinya, sisi mata uang ini kita balik, di balik kepastian itu ada ketidakpastian yang sangat besar. Kalau Pak Harto itu berhenti mendadak, itu terus yang nerusin sopo. Iya, iya, iya. Siapa yang akan Betul, melanjutkan? betul, 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 betul. Dan Itu itulah menarik. kenapa kita memilih demokrasi. Itulah kenapa senior-senior kita yang aktivis itu ngeyel, kita tuh harus demokrasi, kekuasaan itu harus dipecah, nggak bisa disentralisir. Itulah alasan kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen. Karena di balik kepastian rezim Orde Baru itu tersimpan ketidakpastian yang maha dahsyat dan kita saksikan sendiri. Iya, betul, betul. Iya kan? Ketika Pak Harto mendadak saya memutuskan untuk Berhenti, menyatakan berhenti dari kedudukan berhenti. saya sebagai presiden. Jam 10 pagi ngomong gitu. Habis itu apa yang terjadi? Itu loh. Jadi Berhenti. di balik kepastian yang ya memang selama 32 tahun kita tahu oh ini pasti nanti yang menang pemilu ini, yang jadi presiden Iya. ini. Nanti kalau udah habis jadi Pangdam jadi gubernur, habis jadi Dandim jadi wali kota atau bupati, ya itu kepastian. Tapi ketika di balik kepastian itu tersimpan ketidakpastian yang justru semakin nggak bisa Iya. diukur gitu loh. Yang sangat katastrofik ya. Katastrofik. Itu tuh kayak apa ya? Kita itu mengemas ketidakpastian di dalam bungkus kepastian. Dan kita tuh harus apa ya, melihat itu dari perspektif yang berbeda. Ya silakan aja orang mau berpendapat, oh Orde Baru lebih pasti. Ya memang lebih pasti, tetapi begitu apa yang pasti itu goyah, semuanya runtuh, Gila. semuanya hancur dan yang
yang menanggung bebannya itu ya rakyat, bukan elitnya. Elitnya sih seneng ketika udah demokrasi ya mereka bisa bikin partai baru, bisa Ya, masuk kabinet, bisa dapat kontrak-kontrak proyek, tapi nah rakyat yang jadi korban kerusuhan, iya. yang subsidinya dicabut misalnya, itu mereka yang bayar ongkosnya.